Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarram hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan aktivitas amaliyah kita dengan ta'lim atau menuntut ilmu yang insya Allah menjadi penyempurna dari ibadah kita. Dari salat kita, zikir kita dilanjutkan dengan menuntut ilmu yang insya Allah dengan kita menuntut ilmu, jaminan Allah akan mudahkan kita jalan menuju ke surga. Sebagaimana sabda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, perjalanannya menuju untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang hari ini kita duduk dengan niat li talabil ilmi, maka insyaallah Allah akan berikan salah satu jalan mudah untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kitab Syu'abul Iman yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kita sudah sama-sama membahas ada 5 cabang. Yang terakhir cabang kelima yaitu beriman kepada rusaknya alam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa alam dunia ini sifatnya tidak kekal. Artinya akan ada masa akhir batas kehidupan dunia. Jadi bahasanya jangan betah-betah hidup di dunia, karena dunia bentar lagi bakal direlokasi. Jadi kalau orang hari ini masih ada keinginan atau punya anggapan bisa hidup di dunia selama-lamanya, maka tolong sadarkan dari tidurnya. Karena sejatinya dunia ini akan ada akhirnya. Seperti halnya seorang orang yang membuat pentas sandiwara atau pementasan apapun, panggungnya itu sifatnya enggak permanen. Pasti ada waktunya. Selesai pentas selesai, panggung pasti dibongkar. Begitupun sama kehidupan kita di dunia dengan berbagai macam peran kita. Maka selesai peran kita, habis waktu kita menemukan batas akhir hidup kita yang disebut dengan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal datang menjumpai kita, tidak bisa dimundurin atau dimajukan beberapa saat pun. Tidak ada kata negosiasi dalam masalah nyawa ataupun ajal. Maka yang paling terpenting buat kita adalah hanya apa? Prepare, persiapan menjumpai akhir kehidupan kita. Singkat cerita, penjelasan tentang akhir kehidupan kita sudah sama-sama tahu. Di cabang iman nomor kelima. Maka sekarang kita lanjut dengan cabang iman nomor ke-6. Dalam kitab Syu'abul ini dijelaskan ada pembahasan cabang iman nomor ke-6, ke-7 dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fima syarin fihil khalaiku tashumu. Wal ba'su, dan bangkit dari kubur. Artinya dalam cabang iman ke-6 ini wasu'batu sadisa al imanu bi anna Allah yab'asul mauta sawa'un kanu maqburina aw gharqan. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Siapa manusia? Semua yang hidup di alam dunia.
Bagaimana cara membangkitkannya? Apakah orang yang nggak dikubur nggak dibangkitkan? Timbul pertanyaan dalam benak kita, apa iya? Kalau orang Islam pastinya mati dikubur. Lalu orang yang di luar Islam ada yang matinya dibakar, ada yang matinya tenggelam di laut, atau mungkin yang dimakan ikan atau makan binatang buas, kan nggak kubur. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang tidak dikuburkan pun ikut dibangkitkan? Jawaban kita, pasti tetap dibangkitkan. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kita pasti bakal bangkit lagi. Kalaupun ada keyakinan orang di luar Islam yang mengatakan, manusia mah udah mati. Sama seperti matinya hewan, hancur jadi belatung, tulang belulangnya hancur, ya udah kembali ke tanah. Nggak ada tuh yang nama proses bangkit dari kubur. Buat orang yang tidak punya iman pasti akan berkeyakinan seperti itu, yang akhirnya mereka merasa betah hidup di dunia dan merasa punya motivasi hidup di dunia harus dinikmatin karena kita akan hidup selama-lamanya. Kalau udah mati ya tenang-tenang aja, mati habis. Padahal mati itu adalah awalu manzilin min manazilil akhirah, adalah permulaan kita menemui satu kampung, satu negeri dari negeri-negerinya akhirat, adalah pintu masuknya alam barzah atau alam kubur. Maka di sini dijelaskan, siapapun dia atau bagaimanapun proses kematiannya atau sebab kematiannya, apakah dia terbakar, tenggelam, ataupun dia tertiup angin sekalipun, semua la tub'asunna, pasti akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Nah ini makanya disebutnya cabang iman yang harus kita kuatkan keimanan kita bahwa kita nanti bakal mati, dan setelah mati ada yang disebut namanya kebangkitan dari kubur. Mana dalilnya bahwa kita bakal dibangkitkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari tanah. Kita semua diciptakan dari tanah. Saripati tanah. Nabi Adam manusia diciptakan dari sari. Maka disebutnya awal ciptaan manusia, minha khalaqnakum, dari tanah kau diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan pada tanah kau akan dikembalikan. Ketika orang mati, umumnya pasti masuk ke liang kubur, dimasuk ke kuburan, balik ke tanah. Maka simbolnya kita kembali kepada asal wujudnya, kita masuk ke dalam tanah. Tapi tidak stop sampai di situ. Allah lanjutkan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah pula nanti akan Allah keluarkan dari tanah tersebut taratan ukhra, pada waktu yang sudah Allah tentukan, yaitu yaumul ba'si, hari buat kita yang beriman, buat kita yang punya keyakinan, maka ini menjadi motivasi hidup kita untuk menghargai sisa waktu yang masih ada hidup di dunia. Tapi buat orang yang gak beriman, orang yang gak percaya bahwa nanti akan dibangkitkan dari kuburnya, maka hidupnya tenang-tenang aja. Seolah-olah hidup itu bebas. Gak bakal ada bahasanya nanti evaluasi atau hisab, gak ngerti. Pokoknya yang penting hidup, nikmatin. Bahasa orang Jakarta kelapa muda kupas-kupasin, udah tua tinggal batoknya. Masih muda hidup puas-puasin, ntar kalau udah tua baru kapoknya. Ini udah tua masih belum kapok-kapok juga, berarti bukan kelapa. Gitu. Nah kita dituntut oleh Allah SWT, disadarkan orang beriman, kalau kalian masih punya iman di dalam diri kalian, maka yakinlah bahwa kalian nanti akan dibangkitkan dari kubur kalian. Bangkit dari kubur. Bukan bangkit dari kubur film Suketi Susana doang. Itu mah kuntilanak versinya.
Ini mah bangkit dari kubur, benar-benar Allah bangkitkan. Setelah apa? Setelah proses terjadinya kerusakan alam yang disebut hari kiamat. Singkat cerita, hari kiamat selesai, manusia dijadikan apa? Belum dibangkitkan dari kubur, rusak semua, mati semua. Allah ciptakan yang namanya padang mahsyar. Nanti dari situ Allah bangkitkan manusia ketika tiupan sangkakala lagi oleh malaikat Israfil. Manusia bangkit semua. Pertanyaannya, ketika kita bangkit dari kubur, bangkitnya sama enggak ketika kita di dunia? Pak, Bu, kalau di dunia kita ganteng, nanti hari kiamat kita bangkit dari kubur masih ganteng apa udah rusak? Kira-kira gimana? Kira-kira kita pantasnya gimana? Bangkit dari kubur dalam keadaan yang cakep atau nauzubillah dalam keadaan yang jelek? Karena nanti dibangkit dari kubur itu di hari kiamat, manusia akan dibangkitkan sesuai amal-amalan di dunia. Maka sekarang kita cross check diri kita, amal kita bersifat seperti apa? Apa sifatnya yang baik atau sifatnya yang jelek, yang nanti di hari kiamat Allah bangkitkan, rupa kita akan diwujudkan dengan sifat kita yang ada di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur, masing-masing dengan bentuk rupa yang sesuai amal-amal mereka, agar Allah memperlihatkan kepada mereka, nih kamu seperti ini, amal kamu di dunia seperti ini. Kira-kira ada nggak nanti di akhirat itu bangkit dari kubur manusia, badannya manusia, kepalanya binatang? Ada nggak, Pak? Ada nggak? Ada manusia yang berkepalanya seperti tikus, ada yang jadi seperti anjing, ada yang jadi seperti ular, ada yang seperti babi, dan macam-macam bentuk sifat-sifat jeleknya yang ada pada hewan. Kalau di dunia nggak ada manusia, hewan jadi manusia. Tapi di akhirat Allah balik, manusia bisa berubah menjadi hewan. Kalau di dunia ada hewan jadi manusia, itu masih apa bahasanya? Mitos. Orang percaya ada babi bisa berubah jadi manusia. Sihir. Nggak ada. Allah tidak pernah menciptakan ada hewan berubah jadi manusia. Tapi kalau manusia berubah jadi hewan, ada sejarahnya. Ada nggak? Manusia berubah jadi hewan, ada sejarahnya enggak? Ada. Siapa? Umat Nabi Musa disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Musa. Tapi mereka lebih memilih dengan hobi mereka yang disebut apa? Fishing, alias mancing. Umat Nabi Musa lebih suka mancing daripada ibadah. Nabi Musa diwajibkan ibadah di hari Sabtu, umat Nabi Muhammad hari Jumat. Umat Nabi Musa nggak pernah mau ibadah hari Sabtu, lari ke Sungai Nil pada mancing. Akhirnya apa? Allah jadikan mereka dari manusia berwujud binatang. Apa? Kunu qiradatan khashi'in. Jadilah kalian apa? Monyet-monyet yang hina. Allah merubah manusia jadi binatang. Ada sejarahnya, gara-gara disuruh sholat di hari Sabtu, ibadah hari Sabtu, malah pergi Nah sekarang kalau ada umat Nabi Muhammad hari Jumat, orang-orang pada pergi sholat Jumat, dia mancing. Berarti yang mancing ya kayak umat Nabi Musa. Untungnya umat Nabi Muhammad mah tidak pernah diajak langsung berubah jadi binatang. Tapi sifatnya sama nggak? Itu umat Nabi Musa. Ketika orang dibangkitkan dengan amalnya masing-masing, pertanyaannya, ada kita di situ enggak? Pastinya ada, karena dibangkitin bareng semuanya.
Manusia bangkit nggak ada yang atu-atu, bareng semuanya. Cuman dalam wujud yang berbeda-beda. Tinggal kita tanya diri kita, kalau kita saat ini di dunia, perbuatan kita, amal kita, atau tingkah laku kita tak ubahnya seperti hewan-hewan yang Allah berikan tamsil dalam Al-Quran, berarti tidak menutup kemungkinan nanti kita bangkit dari kubur, kita bukan berwujud seperti manusia. Betul? Betul nggak? Kalau ada yang suka menzolimi orang seperti layaknya binatang buas, bisa jadi bangkit dari kubur kepalanya apa? Anjing atau serigala. Kalau ada yang suka berbohong segala macam, atau suka makan yang rakus, serakah, gak pernah mau berbagi, siapa? Monyet. Monyet itu kalau makan perut udah penuh, tangan kiri kanan megang, kaki megang, mulut pipi pada kembung. Itu monyet. Betul gak? Bahkan Nabi sampai memberikan satu tamsil, orang yang habis sholat nggak mau istighfar, nggak mau wiridan, nggak mau zikiran. Artinya apa? Mencari kebaikan untuk apa? Memperbaiki ibadah-ibadah sebelumnya, seolah-olah apa? Habis sholat udah jadi suci. Kalau kita kan diajarinnya habis sholat apa? Minimal istighfar 3 kali. Betul? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika, untuk memperbaiki ibadah kita yang mungkin belum sempurna. Ada orang yang habis ibadah, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma, lantas jalan, bukan antas salam. Dan Nabi memberikan sifat orang seperti apa? Orang yang seperti itu habis sholat nggak buru-buru wirdan, mantaroka wirdan pahuwa kirdan. Barang siapa yang meninggalkan wiridan, alias zikiran, pahuwa kirdan, kayak monyet yang habis makan langsung kabur. Itu sifat, bukan berarti dia monyet. Sifatnya seperti monyet. Maka kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentang iman kepada hari kebangkitan. Kalaupun kita bangkit dari kubur, pastinya kita berharap pengen bangkit dari kubur menjadi orang-orang yang apa? Yang baik. Sesuai dengan wujud asli kita, asal wujud kita manusia, bangkit kita pengennya manusia. Ada nggak kira-kira? Ternyata ada. Maka Rasulullah SAW memberikan satu keterangan dalam hadis yang cukup panjang, bahwa nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dari segolongan umatku sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad. Ketika dia bangkit dari kubur, mereka berwujud utuh seperti manusia. Tapi ketika dia bangkit, Allah tumbuhkan sayap pada 2 pundaknya. Di pundaknya ada ilustrasinya, jadi punya sayap. Setelah itu kumpulan orang-orang yang tadi bangkit dari kubur, masih sekelompok umat Nabi Muhammad, langsung terbang ke angkasa. Baru bangkit dari kubur, terbang ke angkasa. Tiba-tiba landing atau dia hinggap di mana? Di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, di taman surga. Padahal baru bangkit dari kubur. Mereka turun di sana, mereka diam di sana, merasa nyaman, merasa senang. AC makalah. Baru taman surga, mereka enak, nyaman di situ. Tiba-tiba malaikat penjaga surga datang, nanya, ente siapa? Kok udah pada sampai di sini? Baru juga proses bangkit kubur. Ditanya sama malaikat, hal ra'aita hisaba? Kalian manusia, apakah kalian menjalani proses hisab? Apa jawab itu manusia? Ma ra'aina hisaba, ya malaikat. Kami kagak ngelihat hisab. Kami nggak pakai ditimbang-timbang. Pokoknya bangkit kubur, ada sayap, kita terbang. Tiba-tiba turun ke sini. Tempatnya enak. Apaan malaikat? Surga. Pantes. Malaikat tanya lagi, kalian gak ngelihat hisab? Tidak. Hal justumus sirat? Apakah kalian tidak menemukan sirat? Nyebrang dulu.
kemana? Jembatan Shiratal Mustaqim. Penentuan orang itu bakal selamat masuk surga atau terjun ke jurang neraka. Enggak lewat situ. Kata waktu manusia, ya malaikat, majustu musyarat. Kami enggak ketemu jembatan, apalagi jalan tol. Boro-boro tol MBZ mah, tol Cipali juga enggak. Pokoknya nyampe langsung ke sini. Malaikat cuman geleng-geleng. Ini orang dihisab kagak? Lewat Shiratal Mustaqim juga kagak? Pertanyaan malaikat yang ketiga, hal ra'aitu jahannam. Apakah kalian gak mampir dulu ke neraka jahanam? Minimal kan di luar kotor, di dunia kan kotor, kaki pada kotor, cuci kaki dulu sono di mana? Neraka jahanam. Orang mukmin itu ketika punya dosa tapi masih punya iman, maka nyucinya di mana? Neraka jahanam. Enggak masuk neraka jahanam. Orang itu cuma bilang, "Mara'aina syai'an." Kami enggak ngelihat apapun malaikat. Kami tidak dihisab, kami tidak lewat Shiratal Mustaqim, bahkan kami tidak mampir ke neraka jahanam. Kami langsung sampai di sini. Dan itu bukan kemauan kami malaikat. Kami mengikuti arah terbangnya dari sayap ini. Malaikat nanya, kalau emang demikian kalian mendapatkan rahmat fadilah yang begini hebatnya, emang kalian dari golongan umat siapa? Itu malaikat, itu manusia menjawab, nahnu min ummati Muhammad sallallahu. Kami ini adalah golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Begitu mulianya umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan masuk surga tanpa hisab. Apa cukup sampai di situ? Malaikat nanya saking penasarannya. Kalian kok bisa dapat keistimewaan seperti ini? Emang kalian punya amalan apa di dunia? Singkat cerita mereka jawab, malaikat, kami cuma punya 2 amalan. Di dunia nastahi indal ma'syati. Yang pertama, ketika kami di dunia, kami selalu merasa malu ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami merasa malunya kepada Allah, meskipun tidak ada satupun mata yang melihat kami berbuat maksiat, tapi Allah tidak pernah berhenti menatap. Maka kami merasa malu untuk berbuat maksiat. Maka dalam hadis qudsi lain dijelaskan, ya ibna Adam istahi minni inda ma'syiatik wa ana astahi minka fi yaumi radil akbar falau azibuk. Hai anak Adam, malulah kalian kepada aku ketika kalian berbuat maksiat padaku, maka aku Allah pun akan malu kepada kalian nanti di hari kiamat. Saya tidak akan mengazab kamu. Allah buktikan mereka punya amalan malu berbuat maksiat, Allah pun malu untuk menyiksa mereka. 1. Kedua, apaan yang kedua? Cepetan dong, saya mau tahu, kata malaikat penjaga surga. Malaikat mau tahu, betul, mau tahu aja, mau tahu banget, mau tahu banget. Sabar malaikat. Ini yang terakhir malaikat. Yang terakhir kami malaikat, wa nardha bil qada. Kami di dunia selalu merasa ridha dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang Allah berikan kepada kami, mau yang baik ataupun yang jelek menurut kami, semuanya kami terima karena kami yakin semua adalah takdir dari Allah. Karena kami beriman kepada takdir Allah. Allah itu takdirnya baik dan buruk minallahi ta'ala. Kami sakit, kami terima karena Allah sayang kepada kami. Kami sehat, kami pun terima karena kami dikasih kesempatan untuk menjaga kesehatan kami untuk ibadah. Jadi enggak ada satupun yang kami keluhkan tentang takdir Allah. Kami punya duit, kami bersyukur dan kami terima karena kami dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa berinfak, bersedekah dari harta yang Allah berikan kepada kami. Pun demikian, ketika kami tidak punya duit, kami juga terima
Karena kami yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakan hamba-hambanya daripada rizkinya selama di dunia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rizkinya. Maka kami tidak pernah mengeluh. Kata malaikat, pantes bisa dapat kehebatan segini bagusnya, masuk surga tanpa dihisap, tanpa lewat Shiratal Mustaqim, bahkan tanpa mampir ke neraka jahanam. Kalian punya amalan-amalan yang sangat istimewa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada bangkitnya kita dari kubur adalah memotivasi diri kita agar kita sadar bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Kalau sementara berarti maksimalkan untuk mencari bekal di alam dunia. Untuk apa? Untuk kita ke akhirat yang kehidupannya abadi selama-lamanya. Yang kedua, ketika kita yakin dan beriman dengan bangkitnya kita dari kubur, kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Yang mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar tentang cabang iman, yaitu beriman kepada bangkitnya dari kubur, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang akan selalu disayang oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna lazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'lumin tawassalna bi ta'limin anta rizquna wasi'a wa tarzuquna amana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.